Gimana kabarnya RJ? Sorry? Sorry, gimana kabarnya sekarang? Baik, alhamdulillah, I'm feeling great. Oke. Sekarang lagi di mana nih? Kebetulan lagi di Jogja. Oh, lagi di Jogja. Oke. Yes. Oke deh, kalau begitu serta sekalian dan para pembicara yang saya hormati, tanpa berlama-lama lagi, sesi akan saya berikan kepada moderator untuk memandu acara, dan waktu dan layar saya serahkan kepada RJ selaku moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Rabel for the beautiful, wonderful introduction. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Tadi yang sudah dikenalkan, nama saya Rafa Jafar, panggilannya RJ. Jangan bosan-bosan karena aku mau nemenin dari awal sampai akhir, dari speaker pertama sampai speaker ketiga. So we're totally gonna have a very wonderful time today, as hari ini kita akan berdiskusi mengenai warisan lingkungan untuk keberlanjutan, perubahan iklim, dan masa depan pemuda, yang berangkat dari perkembangan terbaru United Nations Framework Convention on Climate Change, which is COP26, COP26, UN Climate Change Conference di Glasgow, Skotlandia, terjadi baru a month ago, dan aku juga sempat berpartisipasi dalam acara itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan penanganan perubahan iklim. Diskusi hari ini kita akan mengacu kepada topik dan substansi yang terdapat pada COP26, seperti pengurangan emisi karbon, energi baru terbarukan, dan kebijakan-kebijakan hijau. Pembahasan akan berfokus kepada urgensi penanganan perubahan iklim dan progres program dari PBB Indonesia dan pemerintah terkait isu tersebut. Before we jump into the speakers, aku mau mengingatkan sedikit lagi tadi peraturan di Zoom hari ini. Teman-teman keep silent, keep muted. Kalau ada pertanyaan, di keep it to yourself dulu, disimpan, karena nanti di akhir sesi kita akan ada tanya jawab, jadi jangan khawatir. Yang pastinya teman-teman semua bisa langsung berinteraksi with the speakers at the end of the session. So, without further ado, tanpa wasting more time lagi, kita langsung aja kali ya mengenalkan speaker kita yang paling pertama. We have Kak Gracia Paramita. Mungkin aku mau sapa dulu, Kak Grace. Are you there? Can you turn on your mic? Hello, RJ. Hi, Kak Grace. How are you? Yeah, I'm good. How are you? I'm good. That's great to hear. So, before you start your session, I want to read a little bit about you. Boleh ya? So, Kak Grace is currently the co-chair of Youth 20 Indonesia 2022, which supports and helps the Indonesian presidency to the G20 2022. She has also dedicated her commitment to the Indonesian Youth Diplomacy, IYD, as the co-founder since 2013. 8 years, going strong, ya, which brought her to the Y8 Summit in 2013 in London, United Kingdom. IYD is the official engagement group to the G20 Indonesia and also the official host of Y20 Summit 2022. Together with IYD team, right now, Kak Grace is preparing substances, logistics, and what work for Y20 2022. Education. Kak Grace, you did your PhD in the Department of Politics, University of New York, United Kingdom. And your PhD thesis is about bilateral climate change governance in Indonesia. That is very interesting. And Kak Grace's research interests are sustainable development goals, youth, climate change, politics, environmental policy, and so many other things. Without further ado, Kak Grace, the floor is yours. You may take your time from now. Thank you, RJ. Halo, selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat. Tadi udah dikenalin sama RJ, bisa panggil Kak Grace, karena emang itu nama panggilan saya. Hari ini senang sekali bisa berbagi sedikit, karena sebenarnya saya belum terlalu mendalami climate pact-nya Glasgow hasil dari COP26. Kita sama-sama belajar. Tapi kalau boleh saya share, beberapa minggu lalu ada tulisan, saya menulis bersama Noto di thediplomat.com tentang partisipasi Indonesia di dalam COP26. Jadi saya baru saja kirim tulisan linknya di chat box. Kalau ingin membaca lebih detail, silakan klik link tersebut. Sekarang, sebelum saya masuk ke slide, I'm just wondering how many of you are aware of COP26 and also the Glasgow Climate Pact? Coba kasih reaction, siapa aja sih di sini yang udah tahu, setidaknya udah pernah denger nih tentang COP26 dan hasilnya disebut
Pakta Iklim Glasgow. Silakan kasih jempol atau apapun reaksinya. Kalau RJ udah nggak perlu ditanya lah ya, karena dia sendiri malah jadi saksinya, langsung hadir di dalam pertemuan COP26. Kalau saya sendiri pernah ikut COP, tapi yang beberapa tahun sebelumnya. Nice, ada banyak tadi yang ngacungin jempol. Saya mau share screen, tapi belum bisa ya untuk share screen. Mungkin panitia bisa tolong bantu. Sudah bisa belum Kak Grace? Sudah saya allow. Ya, sudah. Terima kasih. Bentar. Saya melihat di list participants itu ada beberapa nama-nama familiar. Jadi senang bisa reuni atau ketemu lagi di sini. Ada Steve, yang kita udah kenal lama juga. Thanks for coming. Hari ini saya sebenarnya mau ngasih gambaran tentang kenapa sih anak muda, kenapa pemuda itu sekarang jadi sorotan penting gitu kan di dalam forum iklim atau bahkan aksi iklim itu sudah banyak melibatkan anak muda atau banyak gerakan-gerakan pemuda itu mikirin, bahkan ada kalau teman-teman pernah dengar climate anxiety. Jadi anak muda itu juga sekarang makin banyak juga saking perhatiannya serius mikirin iklim tuh sampai gelisah. Dengan sosoknya Greta Thunberg yang mendunia saat ini kan akhirnya itu juga jadi magnet bahwa pemuda itu bukan dilihatnya masa depan atau pemimpin yang akan menentukan masa depan, tapi sebenarnya pemuda itu menjembatani apa yang telah terjadi masa lampau atau generasi senior kita misalnya dan generasi masa depan. Jadi nggak bisa kita mikirnya itu cuman ke depannya aja tanpa melihat background sejarah atau runtutan yang sudah terjadi. Misalnya di dalam konteks iklim berarti ya kita perlu tahu juga nih perjalanan masa lalu konferensi iklim sampai 26 tahun di dalam COP itu apa aja. Nah, karena menjembatani perannya berarti sejalan juga nih sama SDGs, sama konsep Sustainable Development yang memuat 3 pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini adalah perjalanan juga atau timeline dari isu-isu lingkungan global atau tata kelola lingkungan global biasanya saya sebutnya. Tahun pertama yang dilakukan oleh PBB untuk membahas isu lingkungan itu berlangsung di tahun 1972 di saat Stockholm Conference atau konferensi energi dan manusia itu dilaksanakan di Stockholm, di Swedia. Lalu di tahun 92 sebenarnya yang menjadi fenomenal. Karena tahun 1992 itu pertemuan KTT Bumi namanya, atau Rio Earth Summit, karena acaranya di Rio de Janeiro, Brasil, mereka menghasilkan banyak jenis kesepakatan. Pertama, ada yang namanya Rio Earth Declaration, atau Deklarasi Bumi. Kedua, ada juga yang disebut CBD, Convention on Biodiversity. Makanya sekarang juga ada program PBB UN Biodiversity, bahkan ada juga gerakannya jejaring pemudanya UN Youth on Biodiversity Network kalau nggak salah. Bahkan yang di ASEAN juga ada. Lalu ketiga ada FCCC, FCCC, Framework Convention on Climate Change. Dan inilah sebenarnya konvensi perubahan iklim yang menjadi landasan kenapa harus ada pertemuan tahunan yang disebut Conference of Parties atau COP di tahun-tahun berikutnya. Yang keempat, ada yang namanya Agenda 21. Agenda 21 ini yang sebenarnya melahirkan konsep Sustainable Development. Jadi SDGs itu bukan barang baru sebenarnya. SDGs adalah pengembangan dari konsep Sustainable Development itu sendiri yang sudah ada sejak tahun 1992. Nah, yang kelima itu berkaitan dengan forest. Jadi ada satu kesepakatan yang memang membahas tentang hutan, karena acaranya di Brasil dan mereka juga salah satu paru-paru dunia di hutan Amazonia, makanya ada kesepakatan tentang hutan. Lalu 10 tahun kemudian, di tahun 2002, ada semacam follow-up meeting yang disebut World Summit on Sustainable Development di Johannesburg atau Afrika Selatan. Lalu di tahun itu juga sebenarnya juga bersinggungan bahwa kita atau PBB itu sudah membuat yang namanya MDGs,
Millennium Development Goals. Baru setelah itu 20 tahun atau 2 dekade setelah KTT Bumi yang di tahun 92, mereka melakukan evaluasi yang disebut Rio Plus 20 Summit di tahun 2012. Baru setelah itu kita juga ada 2 catatan penting yang saya bisa tambahkan. Karena di tahun 2012 kalau kita ngomongin iklim, ada satu hasil kesepakatan yang disebut Protokol Kyoto, itu dibuat di tahun 1997 dan expired-nya di tahun 2012. Nah, karena udah nggak berlaku lagi di 2012, makanya di COP atau pertemuan iklim itu mereka mikirin what's next gitu. Apa sih yang menjadi hasil perundingan atau kesepakatan yang lebih baik lagi dari protokol Kyoto, karena protokol ini udah nggak bisa dilanjutkan lagi. Nah, makanya di tahun 2015 itu jadi tahun krusial juga atau tahun fenomenal kedua kalau saya bilang. Jadi 92 yang pertama, 2015 yang kedua. Kenapa? Karena mereka menghasilkan 2 hasil yang penting juga. Yang pertama disebut SDGs, dari MDGs kan berubah kan menjadi namanya SDGs dan goalnya juga bertambah jadi 17. Yang kedua ada Paris Climate Agreement atau Perjanjian Paris yang ini lebih kuat komitmennya karena masing-masing negara itu harus bikin laporan, harus ibaratnya itu ini lebih terstruktur, lebih rapi, mereka harus laporkan ke PBB New York di headquarter tentang target emisi karbon mereka. Berapa persen yang mereka udah lakukan sesuai target, nggak ada progresnya, nggak. Di tahun 2015 itulah Perjanjian Paris menunjukkan bahwa selain harus mencapai kenaikan suhu bumi global itu maksimum 1,5 derajat, tapi juga ada yang istilah National Determined Contribution atau NDC, itu kata singkatnya adalah gimana caranya masing-masing negara itu berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon. Lalu saya lanjut, ini cuma sefoto sekilas, 8 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu, mungkin hampir 1 dekade, pernah juga terlibat di programnya UNEP, United Nations Environment Program. Dulu mereka punya yang namanya program TUNSA, itu semacam capacity building untuk anak-anak dan pemuda, tapi sayangnya nggak berlanjut lagi. Terlepas hal itu, walaupun sudah tidak ada TUNSA, dengan adanya transformasi digital sekarang, justru memudahkan teman-teman semua itu untuk berinteraksi dengan berbagai badan PBB yang memang menangani isu lingkungan atau iklim. Apalagi isu iklim ini sekarang primadona. Kalian cek di hampir semua lembaga internasional pasti ada isu iklim. Mau itu climate finance, atau sustainable finance, atau climate change conference di bawah UNFCCC, UNEP, UN Biodiversity, UN Women, dan lain-lain. Mereka semua pasti memuat salah satu agenda perubahan iklim. Ini juga beberapa cerita, jadi dulu saya pernah ikut, kalau RJ kan ikut yang terbaru nih, COP26, saya pernah ikut yang justru di Paris, COP21, dan yang anak mudanya itu juga ada conference sendiri, mungkin RJ juga udah familiar, namanya Conference of Youth, dan Conference of Youth ini masih sejalan juga sama COP, bahkan ini mungkin saya kurang update ya, mungkin RJ lebih update. Biasanya Conference of Youth ini pasti punya rekomendasi yang nanti akan dipush, didorong untuk dimasukkan ke dalam Conference of Parties. Karena itu yang terjadi waktu 2015. Nah, ini kayak kronologinya kenapa saya bisa jadi delegasi pemuda untuk COP21, karena waktu di tahun 2015, Indonesian Youth Diplomacy juga dipercaya oleh Kedutaan Prancis di Jakarta untuk mengadakan sharing session. Kalau di program kami namanya Meet the Diplomats, jadi ada pertemuan dengan Monsieur Fabius, jadi itu yang Monsieur Fabius ini yang menjadi spokesperson atau duta khusus untuk perubahan iklim, sekaligus menjadi presiden COP21 waktu itu. Dan beliau hadir di Jakarta melakukan seminar dan sharing bersama kita. Selain itu juga saya pernah ikut yang di COP15, ini udah lebih lama lagi, 2009. Ini adalah konferensi iklim pertama kali yang pernah saya ikutin langsung. Tapi kalau boleh cerita dikit ya, bedanya kalau dulu kita nggak ada YouTube, nggak ada medsos, belum ada waktu itu. Jadi benar-benar terbatas akses para pemuda bisa bersuara
bisa bahkan mempublikasikan apa yang mereka punya, karya-karya atau kampanye-kampanye terkait iklim. Kalau sekarang udah membludak malahan kan, kalian cari informasi iklim dimanapun juga ada. Salah satunya ini misalnya ada report tentang iklim. Dan reportnya ini, Youth Climate Report, sangat interaktif, bisa kalian cek sendiri di link ini, bahwa ada berbagai video interaktif dari masing-masing negara, macam-macam, dan mereka kayak ngasih live report gitu, gimana sih situasi iklim di masing-masing negara. Dan ini salah satu alternatifnya ya, salah satu aksi bagaimana teman-teman pengen memberikan awareness atau mensosialisasikan isu iklim. Dan jangan lupa kalau di dalam isu iklim ini kontribusi kita berdampak terhadap kelompok masyarakat adat. Karena masyarakat adat, terutama pemuda adat itu juga salah satu kelompok rentan yang terdampak perubahan iklim. Dan mereka juga punya koalisinya, namanya ICA, Indigenous Climate Action. Terus kalau mau gaya hidup berkelanjutan secara individu, itu juga bisa ikut di programnya Waste for Change Recycle Me. Tapi ini mungkin masih di daerah Jabodetabek ya. Mudah-mudahan mereka juga ada di beberapa kota besar lain dalam waktu dekat. Tapi ini saya hanya kasih beberapa contoh-contoh aja supaya menjadi gambaran teman-teman apa aja sih yang bisa dilakukan sebagai para pemudi Indonesia untuk beraksi iklim. Lainnya juga ada startup, sekarang kan juga menjamur ya startup venture terkait dengan iklim atau bahkan ada istilahnya climate bond, jadi ada saham yang berhubungan dengan isu iklim. Ini juga bisa menjadi alternatif. Atau jelas ini bagian dari Greta Thunberg campaign, mereka mulai dari demonstrasi setiap hari Jumat, dan sekarang makin banyak jumlahnya yang tergabung dari berbagai negara, bahkan saya dengar sudah mulai ratusan negara, anak-anak, remaja ikutan turun ke jalan, pasang spanduk, mereka menyuarakan suaranya, berekspresi bagaimana anak muda itu menjadi dampak utama dari iklim. Karena mereka lah yang akan menentukan apakah warisan ekosistem yang ada di sini, termasuk hewan, satwa, fauna, flora liar itu masih bertahan atau tidak. Nah, sekarang juga climate change atau isu iklim itu sangat bersentuhan dengan isu sosial lainnya. Salah satunya juga pengungsi atau kesetaraan gender. Ini juga hal menarik sih menurut saya. Ada satu boneka raksasa dari Turki, setahu saya namanya Amal. Mereka antara Syria deh kayaknya. Dari Syria mereka berjalan sampai menuju Glasgow untuk menyuarakan betapa krusialnya isu iklim terhadap perempuan dan khususnya keselamatan dari para pengungsi. Nah, yang suka berdonasi juga ada donasi yang khusus tentang isu iklim atau lingkungan yang biasanya di benihbaik.com. Kalau di kitabisa.com kan lebih general ya isu sosialnya, tapi yang saya lihat sih, saya amati di benihbaik.com itu lebih banyak, lebih ke soal isu iklim. Nah, ini juga menarik, ada beberapa kontribusi dari sektor privat, salah satunya Body Shop, mereka juga udah mulai bikin refill station, daripada kita selalu beli botol plastiknya, mereka udah menyediain botol aluminium, sehingga ketika kita udah habis produknya, balik lagi tinggal diisi ulang. Termasuk juga inisiatif siklus, kalau teman-teman yang masih suka beli sachet-an atau isi ulang sampo, sabun, deterjen, dan semacam itu, sekarang juga ada alternatifnya. Walaupun lagi-lagi ya ini mungkin masih terbatas di daerah Jakarta atau Jabodetabek dan bahkan di sekitaran Jawa. Tapi ini paling nggak bisa menjadi contoh atau pionir. Terus juga ada yang sukanya advokasi, gabung atau cek di change.org, ada banyak petisi-petisi yang berkaitan dengan isu lingkungan. Bahkan isu lingkungan atau isu iklim ini menjadi topik prioritas atau yang paling ngetren gitu di dalam petisinya change.org. Ini juga ada film Story of Plastic dan kayaknya udah lewat deh. Kemarin mereka tuh masih membuka gratis maksudnya nonton secara gratis di YouTube sampai 30 November. Tapi yang menarik dari Story of Plastic ini, ada beberapa tokoh Indonesia, salah satunya Mbak Tiza Mafira, beliau yang menggagas gerakan diet kantong plastik sejak tahun 2011 atau 2012, sampai akhirnya ada peraturan di Pemprov DKI untuk mengurangi sampah plastik. Makanya kita diminta untuk bawa kantong belanja sendiri kan sekarang. Itu nggak lepas dari perjuangannya teman-teman di gerakan diet kantong plastik yang akhirnya didokumentasiin
melalui film Story of Plastic. Ada juga Yayasan Ekoton, kalau kalian explore atau googling, Yayasan Ekoton juga konsisten udah hampir 2 dekade melakukan gerakan dan riset yang berkaitan dengan limbah di air. Nah, berikutnya saya masuk ke 2030. 2030 itu sebenarnya yang kita bahas nggak cuma Perjanjian Paris, tapi juga ada SDGs dan Sendai Framework. Sebagai penutup ya, ini saya mau kasih tahu bahwa kadangkala kalau kita ngomongin Indonesia di ranah global dan keterkaitannya dengan iklim, pasti yang disorot selalu hutan. Karena sektor hutan ini yang notabene sejauh ini dihitung menjadi salah satu penghasil emisi terbesar dari Indonesia dibandingkan asap pabrik atau asap kendaraan motor. Padahal belum banyak penelitian yang ditemukan melalui blue carbon atau ekosistem laut, biota laut. Bagaimana carbon net sink itu juga berpengaruh di daerah marine areas atau marine conservation. Kenapa itu masih terbatas? Ya karena memang secara anggaran di pemerintah pun juga nggak banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan? What's next? Ini ada beberapa masukan aja. Ada baiknya teman-teman bisa eksplorasi dan melakukan kolaborasi yang lebih interdisiplin dari ilmu lingkungan maupun yang non-lingkungan. Karena sekarang isu lingkungan sudah sangat menyentuh dengan berbagai aspek. Lalu laju kerusakan maritim, angkanya juga perlu dihitung, karena selama ini kan yang tadi saya bilang, sektor kehutanan itu masih mendominasi dan selalu menjadi bagian aksi mitigasi. Sementara kita tahu sendiri, dalam setahun terakhir BNPB udah mencatat ribuan bencana. Dan bencana ini bukan bencana alam siklus yang tahunan, justru penyebab utamanya dipicu oleh bencana iklim. Lalu juga kita perlu banyakin aktivitas adaptasi, karena adaptasi perubahan iklim ini yang belum banyak dieksplor dibandingkan mitigasi. Ada pendanaan juga buat teman-teman supaya bisa melakukan proyeknya secara berkelanjutan, serta edukasi tanggap bencana iklim. Karena ini udah semakin darurat, kita udah nggak tahu masih bisa bertahan hidup dalam waktu lama, apa masih bisa melihat burung-burung yang cantik dan unik, termasuk burung cendrawasih misalnya, dan lain-lain. Nah sekarang sebagai penutup akhir lagi, saya mau ngasih promosi dikit, termasuk yang di background virtual background saya, bahwa Indonesia sudah resmi kemarin tanggal 1 Desember menjadi presidensi G20. Tahun depan menjadi tuan rumah konferensi yang beranggotakan 20 negara, termasuk Uni Eropa, di mana mereka itu pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di dunia. Dan Indonesia satu-satunya dari ASEAN. Nah, IYD atau Indonesian Youth Diplomacy menjadi tuan rumah resmi untuk KTT Pemuda G20 atau biasa disebut U20 Summit. Gimana caranya bisa tetap stay updated? Apa sih yang bisa kita lakukan? Dan saat ini kami juga sebentar lagi nih, tanggal 13 Desember, akan membuka seleksi delegasi Indonesia untuk U20 Summit tahun depan, sekaligus juga website resminya Y20. Jadi tunggu aja, stay tune di website kami atau bahkan cek di Instagram, karena Instagram ini yang lebih update, Youth Diplomacy. Kalau mau kontak saya pribadi bisa lewat Instagram juga, Gracia Paramita. So yeah, that's all from me. Thank you so much. Thank you, Kak Grace, for the wonderful, wonderful presentation. Kak Grace is giving us hope banget ya. Aside the climate crisis that is happening around the world, she's giving us a point of view that optimis gitu. We can fight through it. There are solutions that is happening and we can contribute with those solutions. Tapi mungkin garis bawahnya Kak Grace yang bisa aku ambil, at the end of the day, it's about sustainability. It's how you can create solutions yang memang tahan lama gitu. So that's why yang di garis bawah yang difokuskan banget adalah youth, because who else gitu kalau misalnya bukan kita anak muda. So Kak Grace, thank you for the presentation. And Kak Grace, I think you might have to leave after this. So before you leave the session, perhaps we can take a picture dulu ya. Kita bisa foto bersama dulu. So panitia, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa DM aja ya. Kalau mau berdiskusi lebih lanjut, I'm very happy to share with you guys. Dan tetap semangat karena terlepas suramnya iklim kita saat ini, tapi
optimisme itu tetap harus ada. Sama kayak kita menjalani pandemi kan, 2 tahun berlalu, tapi ya kita harus menjalani, harus bisa beradaptasi. Bagi saya sih itu kuncinya. Yes, exactly. Harus jalani ya Kak Grace. Oke, panitia bisa langsung take a picture semuanya. Teman-teman on cam dulu yuk. Halo, selamat siang. Untuk teman-teman bisa on cam, di sini ada 2 halaman layar. Untuk halaman pertama aku hitung 1, 2, 3. Oke. Untuk halaman kedua 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kak Grace, sampai jumpa lagi. It's very nice having you today, and I'll see you in another session. Bye, Kak. See you all. Take care. Stay healthy. Bye. Thank you, Kak Grace. Oke, teman-teman bisa di-mute lagi mic-nya. We're gonna have, kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua. We have Kak Jalal. Kak Jalal, if you can turn on your mic, we can have a conversation first. Halo. Halo Kak Jalal, how are you? Ya, senang ada di sini. Alhamdulillah, mantap, mantap. Baik, mungkin sebelum Kak Jalal mempresentasikan materinya, akan saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya and about your life regarding your career. Agak panjang, but maybe I can briefly dari awal. Kak Jalal memiliki latar belakang pendidikan sosial ekonomi pertanian di Institut Pertanian Bogor dan pasca sarjana sosiologi di Universitas Indonesia. Dia juga menyelesaikan beragam pendidikan eksekutif termasuk tentang investasi sosial dan strategi CSR di Graduate School of Business, Asian Institute of Technology, tentang ekonomi hijau di Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, MIT, tentang kepemimpinan dan kesehatan publik di Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, tentang perkembangan mutakhir bisnis dan ekonomi Tiongkok di Tsinghua University School of Economics and Management, tentang manajemen bisnis berkelanjutan di University of Cambridge Institute of Sustainability Leadership, strategi bisnis berkelanjutan di Harvard Business School, kepemimpinan berkelanjutan dan bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan di London Business School, program tentang kepemimpinan perusahaan berkelanjutan di University of Oxford Said Business School. Berkelanjutan, the list keeps on going. Dan semakin kesini sekolahnya makin keren ya. You check all the boxes. This is crazy. Dan beliau juga mengikuti lebih dari 30 pelatihan dan sertifikasi internasional dalam bidang yang terkait berkelanjutan perusahaan. Udah tua soalnya, jadi panjang. But it's amazing. Your experience is extraordinary, Kak Jalal. Chairperson of Advisory Board di Social Investment Indonesia dari tahun 2013 sampai sekarang, 8 years going strong. Advisor untuk Yayasan Kinarya Relawan Indonesia, co-founder A+ CSR Indonesia, and I think the rest udah bisa baca ya. This, Kak Jalal, you're an amazing person, and we're here to know more about you dan membawakan materi yang sangat luar biasa. So without further ado, without wasting more time, Kak Jalal, time and space is yours. Makasih banget. Saya boleh ini ya, share screen ya. Boleh. Mana ya? Kelihatan? Masih loading. Oke, sudah terlihat sekarang. Teman-teman semua, makasih untuk undangannya. Saya selalu senang ketemu diundang sama ini sama generasi muda kayak gitu yang muda banget, juga ini senang banget kalau beneran bisa ketemu mereka. Kenapa ya? Karena saya merasa gitu saya bagian dari generasi yang nggak begitu sukses sebetulnya ngurusin ini pembangunan berkelanjutan, walaupun mungkin generasi saya punya pengetahuan yang paling melimpah kayak gitu, tapi kesuksesan kami terbatas. Jadi nggak bisa gitu, saya teman-teman generasi saya harus banyak berinvestasi di teman-teman yang lebih muda yang energinya lebih gede kayak gitu, yang
keberaniannya lebih besar untuk supaya masa depan kita semua bisa lebih baik. Saya mau bicara soal soal peran perusahaan. Saya sebetulnya nggak saya taruh ada beberapa peran perusahaan, peran saya di perusahaan saya. Saya penasihat keberlanjutan, ada 2 perusahaan multinasional, yang satu berbasis di Amerika, yang satu berbasis di Jepang kayak gitu, yang satu industri ekstraktif, yang lainnya industri FMCGs. Dan menarik kayak gitu bahwa perusahaan-perusahaan multinasional ini punya perubahan yang sangat cepat gitu dalam ngurusin krisis iklim. Dan lihat hal tersebut, saya sebetulnya berpikir bahwa di Indonesia ini penting sekali untuk ditularkan. Kenapa? Kalau kita lihat laporan ini penilaian ke-6-nya IPCC aja, ya jelas seluruh dunia ada dalam bahaya. Tetapi laporan itu juga bilang bahwa Asia Tenggara itu adalah di antara bagian-bagian dunia yang paling rentan karena perubahan iklim kayak gitu. Jadi kalau kita rame-rame di seluruh dunia nggak sukses menangani perubahan iklim, maka kita yang ada di Asia Tenggara itu adalah yang paling rentan. Dan ancaman buat Indonesia itu nggak main-main sebetulnya. Mohon maaf. Kenapa? Bulan April kalau nggak salah kemarin, Swiss Re Institute itu ngeluarin hasil riset mereka soal kesiapan negara terhadap perubahan iklim, dan kita tuh dari 48 negara yang disurvei, kita tuh ada di paling bawah. Teman-teman bisa lihat negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu memang semua letaknya ada di bawah gitu, karena ancaman terbesar dari perubahan iklim memang datang ke tempat di mana kita berada. Dan ini juga bukan tidak diketahui oleh pemerintah Indonesia. Kalau teman-teman lihat tuh 29 November kemarin, Kepala BKF bilang bahwa ekonomi Indonesia itu bisa ciut 0,66 sampai 3,45% di tahun 2030 kalau kita nggak menangani perubahan iklim dengan serius. Sementara nanti di tahun 2050 ya kita bisa kehilangan seluruh dunia itu bisa kehilangan 18% GDP, tapi Indonesia bisa kehilangan 40%. Kalau kesepakatan Paris itu persetujuan Paris itu dicapai, ya dunia tetap akan mengalami penurunan GDP, tapi 4%, Indonesia akan turun 5%. Jadi kita ada di zona yang sama sekali nggak nyaman. Kita perlu jauh lebih serius kerjanya. Dan ketika kita bicara soal sumber-sumber emisi, kita tahu sumber emisi terbesar itu energi. Kita tahu yang berikutnya itu pertanian atau yang berbasis lahan. Kemudian ada pemanfaatan oleh industri, dan kemudian juga dari sampah. Nah, tapi itu gambaran di level global gitu, karena tadi juga udah disebutkan sebetulnya kalau di Indonesia ya yang berbasis lahan itu masih jadi sumber emisi yang terbesar. Nanti energi mungkin tahun 2026 atau ya 2026-2027 akan menyalip lahan itu sebagai sumber emisi. Itu kalau di Indonesia. Dan kita tahu itu bahwa ancaman ketidakberlanjutan dunia itu memang benar-benar itu datang dari karbon. Kalau teman-teman lihat yang gambar di sebelah kanan itu ya, emisi karbon itulah yang bikin kita jauh sekarang melampaui daya dukung bumi. Kita kira-kira sekarang pakai 1,6 bumi, dan itu semua karena kita mengemisikan karbon besar sekali. Dan kalau kemudian ditanya yang mengemisikan karbon itu siapa? Sumber-sumber jelas kan, tadi energi kemudian lahan kayak gitu ya. Dari energi teman-teman bisa lihat di sini ya, ada studinya Hide dan Griffin, jelas banget gitu bahwa kalau kita hitung tahun 1854 mulainya revolusi industri sampai tahun 2010, satu dekade yang lalu,
63% produksi karbon dioksida dan metana itu 90 entitas saja, dan itu isinya industri minyak, batu bara, dan semen. Kemudian kalau perhitungannya tahun 88 sampai tahun 2015, 25 perusahaan itu menghasilkan 51% gas rumah kaca industrial, dan 100 perusahaan menghasilkan 70% gas rumah kaca. Jadi kita tahu kayak gitu betapa perusahaan itu yang jadi sumber atau paling tidak kita bisa sebut sebagai perantara emisi yang besar sekali. Dan kenapa Indonesia suka diomelin seluruh dunia atau dipantau banget di banyak pihak, ya itu karena memang kita punya masalah sama deforestasi. Dan kalau kita lihat berapa sih cadangan karbon per hektar kalau sebuah tanah itu dijadikan kebun kelapa sawit atau jadi hutan tanaman industri versus dia tanaman hutan alam atau hutan alam yang ada di gambut, itu beda sekali. Jadi kalau misalnya hutan gambut yang totalnya itu besar banget kayak gitu, ini cadangannya 2000, ini bagian bawahnya 2.740 ton gitu, kemudian dia hilang digantikan jadi kelapa sawit, maka hilang banyak sekali cadangan atau simpanan karbon yang ada di tanah itu. Nah, itulah yang kemudian bikin dunia sangat khawatir. Kalau lahan kritis kemudian kita pergunakan, kita jadikan hutan lagi, itu akan menyerap karbon banyak sekali, menyimpan karbon banyak sekali. Itu akan jadi kekuatan yang sangat besar untuk menangani perubahan iklim. Dan karena bisnis itu jadi sumber emisi yang sangat besar, sekarang pembicaraannya bukan cuma menunjuk bahwa bisnis itu sumber emisi kayak gitu, tapi juga ingat loh bahwa kalian bisnis itu adalah entitas yang sangat tergantung pada sumber daya alam. Kalau kita merusak sumber daya alam, maka bukan cuma tentu saja masyarakat akan mengalami kesengsaraan, lingkungan akan turun terus mutunya, tapi juga bisnis nggak bisa jalan. Dan karenanya kalau kita mau bisnis itu sukses, satu-satunya cara adalah menjaga dan kemudian memulihkan alam. Jadi caranya bukan cuma soal konservasi kayak gitu, tapi juga sudah sampai restorasi atau bahkan regenerasi. Dan ini kita tahu gimana caranya keluar dari krisis iklim. Solusi yang paling terkenal itu dari Project Drawdown, dari 100 udah dipetakan apa saja ya 100 kegiatan yang akan membuat kita keluar dari krisis iklim, dan teman-teman bisa lihat ada gimana cara nurunin emisi, gimana caranya nambahin mendukung penyimpanan karbon, dan gimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di kesehatan dan pendidikannya. Itu yang akan membuat dunia selamat. Dan kalau untuk bisnis yang dibicarakan jelas di satu sisi adalah peringatan kayak gitu. Ini kalau bisnis nggak berubah, maka dunia itu akan berantakan, bisnis makin kokoh, makin keras kepala, nggak mau berubah, maka dunia akan menghadapi situasi malapetaka kayak gitu. Di sisi yang lain, bisnis juga perlu diingatkan bahwa kalau sungguh-sungguh mengatasi perubahan iklim, ini peluang bisnis besar loh, dan udah ada hitungannya. John Elkington itu adalah orang yang sangat dihormati di dalam wacana dan praktik keberlanjutan bisnis, dan dia menulis di Harvard Business Review bahwa $12 triliun per tahun itu adalah peluang bisnis yang nggak bisa disia-siakan kalau kita sungguh-sungguh mengatasi perubahan iklim. Nah, tapi nggak bisa sendirian. Yang namanya bisnis itu. Tahun 2018 itu ada dokumen yang sangat menarik, judulnya Ambition Loops. Itu menjelaskan bahwa yang namanya komitmennya perusahaan begitu atas tindakan iklim itu perlu didampingi itu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sama seriusnya.
Jadi perusahaan punya pekerjaan, punya tugas, pemerintah juga demikian. Teman-teman bisa lihat apa saja daftarnya di sini. Jadi kalau mau perusahaan itu punya kontribusi yang tinggi untuk penanganan perubahan iklim, pemerintah juga harus menyiapkan public policy yang tepat untuk mendukung hal tersebut. Nah, kalau saya ditanyain kayak gitu, jadi perusahaan ngapain aja? Ya apa saja tugasnya perusahaan di dalam menghadapi perubahan iklim ini? Saya jawabnya biasanya pakai ini 10 strategi bisnis gitu kalau saya bisa kumpulin. Satu gitu, ya bikin target penurunan emisi dan itu harus sesuai sama ilmu pengetahuan atau science based target. Kemudian yang kedua, efisiensi energi dikerjakan sekuat mungkin begitu ya. Kemudian berkontribusi dalam transisi adil menuju 100% energi terbarukan. Itu karena apa? Kalau cuma pindah doang ke energi terbarukan tapi nggak memikirkan dampaknya itu berbahaya. Kemudian komitmen zero deforestation sepanjang rantai nilai. Jadi bukan cuma bisnis kita saja, perusahaan kita yang misalnya tidak mau terlibat dalam deforestasi, tapi juga periksa rantai nilai kita. Sepanjang rantai nilai itu harus terbebas dari deforestasi juga. Kemudian adaptasi buat kontinuitas bisnis, investasi dalam research and development buat teknologi yang rendah karbon, kemudian transparan atas kebijakan kita, strategi kita, program sama progresnya, kemajuan itu harus dilaporin. Kalau teman-teman bisa lihat di bawah itu ada CDP dan TCFD, itu adalah kerangka untuk melaporkan sudah kebijakan kita, program kita, kemudian sudah sampai mana tuh progresnya dan bagaimana hubungannya dengan kinerja keuangan. Itu yang sekarang ada di level global. Plus kita juga perlu bayar carbon offset, carbon tax yang harganya kemurahan luar biasa di Indonesia tuh. Kemudian kontribusi buat adaptasinya masyarakat ya, dan advokasi kebijakan publik yang sesuai dengan persetujuan Paris. Jadi perusahaan tuh harus seharusnya kayak gitu itu malah meminta pemerintah untuk jauh lebih tegas di dalam kebijakan-kebijakan terkait sama perubahan iklim, bukan mengendorkan kebijakan pemerintah. Dan kita lihat kayak gitu kalau lihat di Fortune 500 udah banyak perusahaan yang melakukan itu. Kebetulan dua perusahaan yang saya nggak disclose kayak gitu, itu dua-duanya ada di Fortune 500. Saya jadi penasihat keberlanjutan mereka. Yang satu itu saya kira kalau yang saya tunjukin di sini kan bikin science based target, kemudian yang satu sudah, yang satu belum. Kemudian kalau di level global tuh ada 74 perusahaan. Kemudian ada yang bikin target netralitas karbon 91 perusahaan. Dua-duanya yang saya nasihati itu sudah punya, dan renewable energy 100%. Yang satu udah jelas akan jadi renewable 100% di tahun 2030, yang satunya di tahun 2045. Jadi ini udah jadi jadi keniscayaan buat perusahaan-perusahaan yang paling progresif. Tapi kita lihat bahwa dari Fortune 500 aja yang segede itu kekuatan finansialnya, itu baru maksimal 91 perusahaan itu yang beneran punya punya komitmen untuk scrutinize oleh publik. Nah, mayoritas perusahaan yang lain kayak gitu yang di luar Fortune 500 atau ya perusahaan secara umum ya belum sampai situ gitu. Nah, padahal kayak gitu ya, kenapa berat sih pindah ke energi terbarukan? Pada lihat harga gitu ya. Memang kita suka ditakut-takutin namanya energi terbarukan mahal kayak gitu. Tapi per tahun lalu sebetulnya nggak kayak gitu situasinya. Harga energi terbarukan udah lebih murah. Dan kalau nggak percaya energi terbarukan lebih murah gitu, coba tanyakan kenapa di Indonesia kita masih butuh subsidi energi buat energi fosil. Kalau kita cabut subsidi energi fosil gitu, apakah energi fosil di Indonesia bisa bertarung melawan energi terbarukan gitu? Ya belum tentu juga begitu. Walaupun energi terbarukan baru. Nah, di seluruh dunia sekarang kita lihat renewables makin naik. Udah 3 tahun berturut-turut rekor untuk
pertambahan energi terbarukan, termasuk yang baru diberitakan oleh International Energy Agency tanggal 1 Desember hari Rabu kemarin tuh, dan perkiraannya adalah nanti di tahun 2026 95% tambahan energi listrik baru itu akan berasal dari energi terbarukan. Jadi tinggal 5% yang akan tambah dari energi fosil. Dan teman-teman lihat ya, yang di tengah itu, sebetulnya kalau lihat total yang tumbuh itu tinggal renewables dan gas. Sementara oil, coal itu udah ada di zona negatif. Dan tetapi kita perlu gitu mikirin yang namanya energi terbarukan itu sebagai lari maraton, transisi energi hingga tahun 2050. Bahkan 2050 pun menurut perkiraan IRENA itu belum akan 100% energi terbarukan, tapi 86%. 14-nya akan pakai carbon offset, ya. Macam-macam yang perlu dilakukan, dan sudah dipetakan juga apa saja yang akan terjadi di setiap 5 tahun tuh oleh IEA juga. Perusahaan perlu mikirin transisi energi yang adil, dan ini baru saja keluar beberapa hari yang lalu kesepakatan internasional soal bagaimana sebetulnya perusahaan harus mengupayakan itu. Dan mungkin teman-teman paling penting lihat yang bagian community resilience sama yang collaboration and transparency. Di situ tuh kelihatan gitu bahwa peran masyarakat terutama generasi muda itu penting banget. Di workforce evolution apalagi begitu. Karena kalau perusahaan mau melakukan transisi energi yang beneran adil, maka mereka yang selama ini misalnya bekerja di bidang di tambang batu bara, di pembangkit listrik tenaga uap kayak gitu, itu semua harus di upskilling dan lebih penting lagi di reskilling. Jadi supaya mereka nggak terlempar keluar dari ketenaga kerjaan, mereka perlu untuk dilatih keterampilan baru yang membuat mereka bisa masuk ke tenaga kerja lagi. Tapi yang namanya pemuda, pelajar, mahasiswa itu bisa mulai dari mulai dari melihat apa yang pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan buat sekarang dan masa depan. Jadi nggak perlu reskilling, tapi yang perlu adalah melihat apa yang diperlukan nantinya, dan kemudian memilih pendidikan yang sesuai untuk itu. Dan saya juga lihat kayak gitu bahwa yang namanya keberlanjutan perusahaan kemudian jadi berubah banget gitu karena isu perubahan iklim begitu. Jelas kita perlu masuk ke net zero, tapi net zero tuh nggak memadai lagi sebetulnya. Kalau teman-teman lihat perusahaan kayak Microsoft gitu, itu bukan cuma ngomong net zero, tapi kemudian juga mereka mau membayar hutang emisinya sejak pertama kali berdiri. Dan ini logikanya logika net positif namanya. Kita nggak mau cuma berimbang berapa yang kita emisikan, berapa yang kita serap begitu ya. Kalau perusahaan yang baik begitu, maunya itu jadi karbon negatif. Kita menyerap karbon jauh lebih banyak daripada karbon yang dihasilkan. Dan ini semua karena ya memang kita berhadapan-hadapan sama situasi krisis kayak gitu, sehingga yang namanya business case for sustainability itu nggak lagi cukup. Perusahaan harus mikirin sustainability case for business. Dan kalau yang mau gampang kayak gitu lihat tuntutan di industri jasa keuangan, memang paling keras kayak gitu ya. Divestasi deh dari semua energi fosil kayak gitu. Di sisi yang lain investasi di energi terbarukan. Tapi menurut hemat saya ini bukan bukan hitam dan putih seperti itu, karena lagi-lagi kalau kita bicara soal transisi yang adil, maka kita perlu banget engage perusahaan-perusahaan energi fosil, perusahaan listrik kayak gitu ya, itu untuk memikirkan bagaimana mereka berpindah jadi perusahaan yang basisnya adalah energi terbarukan. Dan itu lagi-lagi ini maraton, itu butuh beberapa dekade kayak gitu. Jadi
kita perlu melakukan engagement, bukan cuma menyumpah serapahi mereka doang kayak gitu, tapi beneran kerja bareng mereka yang benar-benar mau melakukan transisi energi tersebut. Dan teman-teman bisa lihat soal ini pendanaannya ya untuk mengatasi perubahan iklim jelas banget gitu. Kalau di level global sekarang swasta dan pemerintah gitu untuk hampir 50-50 deh. Sebetulnya duitnya untuk untuk perubahan iklim. Tapi begitu kita bicara soal negara berkembang termasuk Indonesia, uang swasta yang dipergunakan untuk pendanaan mengatasi perubahan iklim, termasuk bisnis yang mengatasi perubahan iklim, itu masih kecil banget. Sehingga organisasi kayak institutional investor kayak BlackRock itu perlu bikin pendanaan khusus kayak gitu. Saya kira perlu banget kita engage sama swasta, sama perbankan, sama investor untuk meningkatkan proporsi swasta di dalam pembiayaan penanganan perubahan iklim ini, plus nambahin besarnya, karena memang ya proporsi itu satu hal, tetapi besaran yang beneran kita butuhkan untuk selamat dari perubahan iklim itu adalah hal yang lain lagi, dan itu benar-benar perlu besar banget. Kabar baiknya pemerintah Indonesia sebetulnya tahu itu. Di tahun 2019 Bappenas sudah bikin Low Carbon Development Indonesia, dokumen yang jelas-jelas menunjukkan dari depan bahwa semakin cepat Indonesia itu beralih ke pembangunan rendah karbon, semakin baik dampak ekonominya, juga dampak sosial dan dampak lingkungan. Dan OJK itu sudah juga bikin roadmap yang kedua untuk mendukung low carbon development. Jadi kita tahu kayak gitu bahwa pemerintah nggak diam saja, pemerintah tahu itu persis gitu. Dan kalau kemudian pertanyaannya, pemudanya ngapain? Jawaban saya ya tergantung mau lihat pemuda sebagai apaan gitu ya. Ingat loh, teman-teman pada punya tabungan kayak gitu, maka periksalah banknya baik apa enggak buat perubahan iklim. Jangan-jangan masih banyak banget bayarin energi fosil, kedepannya juga nggak punya kebijakan untuk mengurangi itu. Kalau jadi investor, pikirin investasi di proyek-proyek yang juga ramah iklim begitu ya. Kalau jadi calon atau sudah jadi pekerja perusahaan, pilih perusahaan yang baik untuk iklim. Kalau sudah ada di dalam, bikin perubahan dari dalam gitu. Buat yang mahasiswa, buat aktivis, buat peneliti, belajar beneran soal ini perubahan iklim, meneliti, nyebarluasin pengetahuan, kemudian juga bikin advokasi. Kayak yang saya taruh tuh fotonya di sebelah kiri begitu. Nah, kalau kebetulan yang namanya pemuda itu birokrat dan politisi muda gitu, ya bikin perubahannya dalam regulasi dan legislasi. Kita tahu sekarang ada Roro ini di dalam DPR itu yang terus-menerus bicara soal perubahan iklim, Roro Esti ya. Jadi dia adalah salah satu model saya kira buat politisi muda dan beneran memperjuangkan penanganan perubahan iklim. Kalau jadi pebisnis, ya bikin perusahaan yang model bisnisnya itu kompatibel sama upaya mengatasi krisis iklim. Jangan bikin krisis iklim lebih parah gitu. Dan terakhir itu sebagai konsumen, ya tentu saja milih produk dari perusahaan-perusahaan yang ramah iklim. Jangan beli produk perusahaan yang melakukan greenwashing gitu, yang pengen tampil seakan-akan ramah lingkungan, ramah iklim, tapi sebetulnya mereka bohong kayak gitu. Jadi perlu banget memeriksa kemana pilihan politik kita, kemana pilihan belanja kita gitu, karena itu akan sangat menentukan masa depan kita. Slide saya yang terakhir, setiap orang bisa bikin perubahan. Yang sangat serius, Greta Thunberg, dia bilang nggak ada tuh orang yang terlampau kecil untuk bikin bikin perubahan. Setiap orang bisa melakukan sesuatu yang akan bikin perubahan besar seperti dirinya sendiri. Nah, kalau mau pakai selera humor, kutipannya dari Dalai Lama, kalau nggak percaya bahwa yang kecil bisa bener-bener bikin perubahan begitu, coba deh tidur di tempat yang ada nyamuknya. Kita akan terus-terusan terganggu, dan kalau nyamuk itu mengganggu, bikin perubahan
yang negatif buat yang lagi tidur begitu. Saya kira kita bisa jadi nyamuk pakai tanda kutip untuk yang positif. Terima kasih banyak. Pak Jalal, thank you so much. Amazing presentation. And emang udah menjadi mandatory ya Pak, for companies to pay attention on their renewable energies untuk stay green gitu pada intinya. Mungkin Pak, aku mau sharing sedikit. So I'm engaging in the field of electronic waste kan di environment dan sampah elektronik. So the issue itu gimana cara kita men-tackle sampah elektronik gitu, how to reduce. Dan memang ternyata solusinya itu bukan di oke kita harus mendaur ulang, tapi gimana caranya we can convince the producers naik ke hulunya untuk membuat produk-produk yang lebih tahan lama, yang nggak last cuma 1 tahun, yang nggak membuat kita menjadi konsumtif. Yeah, it's a matter of maximizing the stakeholders basically ya, to create the circular economy. Emang harus ada kolaborasi antar stakeholder untuk benar-benar menciptakan suatu cycle yang a green cycle, gitu, green circular economy. Yang namanya ekonomi sirkular tuh mulainya dari desain, bukan dari pipeline, bukan dari ujung sebelah. Kalau udah jadi sampah kemudian diurusin, bukan itu kan sebetulnya. Tentu saja kita perlu ngurusin sampah-sampah yang udah ada. Tetapi kalau beneran kita mau bikin ekonomi sirkular, kita mulainya itu dari pangkalnya, dari desain. Jadi yang udah ngerasain kayak gitu, ngerjain itu pasti tahu deh. Oh ternyata cara terbaiknya itu bukan cuma ini ngurusin sampahnya kayak gitu, tapi memang naik ketemu sama hulunya. Jadi nanti dan ini pekerjaan yang sangat menarik. Saya kira kalau teman-teman mau nyobain engage sama perusahaan, itu biasanya akan terkesima karena lihat bahwa perubahan-perubahannya jauh lebih cepat daripada misalnya itu engage di kebijakan gitu. Tapi saya kira orang punya punya ruang perjuangan masing-masing kayak gitu, dan akan tahu kayak gitu bahwa kalau saya lebih cocok misalnya ke kebijakan publik, saya lebih cocok bicara sama konsumen misalnya untuk mendidik mereka. Tapi ada orang-orang yang ketika memilih kerja untuk merubah perusahaan, mereka mendapati bahwa perubahan yang ada di perusahaan itu benar-benar rewarding. Right. It's very interesting sih Pak, karena recycling is never enough gitu. Itu nggak pernah menjadi hal yang cukup untuk menangani permasalahan ini. Betul. Dan saya tiap tahun kan ada di Indonesia Circular Economy Forum. Right. Jadi ngelihat perkembangan ekonomi sirkular di Indonesia yang sangat cepat, sangat menarik, walaupun kalau mau lihat sisi yang lainnya perlu banget dipercepat juga. Karena emang nggak bisa distandarisasi ya Pak, konsep-konsep sustainability yang mungkin sudah diterapkan di negara-negara maju nggak bisa distandarisasi dan dilakukan di Indonesia juga, itu harus ada banyak sekali adjustments yang berbeda. So it's very interesting. Saya punya segudang cerita di mana yang berhasil di Kanada nggak berhasil di Belanda, yang berhasil di Swedia nggak berhasil di Prancis kayak gitu. Itu banyak banget cerita-cerita kayak gitu. Dan apalagi kalau kemudian negara maju bikin sesuatu yang kayaknya model bisnisnya masuk akal, begitu dibawa ke negara berkembang berantakan semua. Itu banyak banget ya yang bisa kita diskusikan sebetulnya. Betul. Pak, I think we should discuss more about this. Tapi karena ini masih ada satu narasumber lagi, so we continue another session. By the way, Pak Jalal, terima kasih banyak. Kita move on langsung ke narasumber yang ketiga. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan untuk Pak Jalal bisa disimpan dulu karena we're gonna have a Q&A session at the end of this webinar. We're going to the last panelis ya, narasumber terakhir. Kita ada Kak Aryani Amelina. Am I spelling your name right, Kak? Can you turn on your camera and turn your mic? Yes, hi. Wow, ada CV di screen. So, panggilannya what should I call you, Kak? Aryani, boleh? Aryani. Oke, Kak Aryani. Alright. Before you start, perhaps aku bacain CV-nya dulu, just a brief. Aryani is an international development professional specializing in climate mitigation and adaptation policy and environmental protection with more than 8 years of experience in policymaking, research and consultancy, and international cooperation programs. Her work covers climate action and NDC implementation,
UNFCCC negotiations and the Paris Agreement, carbon pricing and carbon markets, measurement, reporting, verification system for greenhouse gas, financing programs for climate action, capacity building and child-focused climate action. She has led implementation of collaborative programs with international organizations, national governments, private sectors. Karyani strives to contribute to climate policymaking and ambitious climate actions to ensure sustainable development and global equity. So I think that's already amazing for the introduction. Kita juga menyingkat waktu because I think we're a bit over time juga. And yes, Karyani, time is yours. You can start with your presentation. Good luck. Oke, selamat sore. Sorry, sebelumnya aku nggak yakin. Lebih baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih? Audiensnya? Kamu tuh bahasa juara, Kak. Bahasa Indonesia Kenapa? probably biar bisa dimengerti sama semuanya. Oke, sip. Aku pakai bahasa Indonesia aja ya, biar lebih lebih mudah berinteraksi. Jadi selamat sore lagi. Terima kasih buat UN Association dan teman-teman yang mengundang saya untuk ngobrol di sini. Selamat sore juga buat pembicara-pembicara sebelumnya. Masukan atau ilmu-ilmu yang udah dibagikan ini menarik banget dan aku yakin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Aryani. Seperti yang sudah dipaparkan Mas Ram sebelumnya, saat ini saya di UNICEF sebagai Environment and Climate Program Specialist. Jadi seperti yang teman-teman bisa bayangkan, saya saat ini berfokus pada kepentingan anak dalam perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Meskipun sebelumnya seperti yang sudah dibacakan CV saya, nggak nyangka juga akan ditampilkan begini. Saya juga bekerja di bidang-bidang lain di sektor perubahan iklim, terutama di mitigasi nilai ekonomi karbon dan juga peningkatan kapasitas pemerintah dan kerjasama internasional. Jadi sore ini saya diundang berbicara mengenai perubahan iklim, COP26 dan juga general insight ya mengenai perubahan iklim ini, dan tentunya saya ingin dalam kesempatan ini berbagi kenapa sih fokus pada anak itu penting dan apa sih yang dimaksud fokus pada anak. Jadi saya share screen, semoga bisa terlihat oleh teman-teman. Pilih reaction-nya, jempol kalau kelihatan. Semoga kelihatan ya. Oke, sudah ada jempol. Oke. Ya, judul presentasi saya merespon krisis iklim, krisis hak anak. Kenapa sih sebetulnya hak anak ini mulai dibawa-bawa dalam pembicaraan mengenai krisis iklim atau masalah perubahan iklim? Jika kita rangkum, perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang buruk ini sangat penting anak karena akan mempengaruhi anak-anak selama masa hidupnya. Mulai dari dia lahir, bahkan sebelum dia lahir, sampai dia lahir, dia tumbuh, dia menjadi remaja, menjadi orang dewasa, dan akhirnya menjadi seseorang yang berdiri sendiri, independen, dan berkontribusi pada masyarakat. Perubahan iklim ini akan mempengaruhi mereka dan memberikan risiko-risiko terhadap keselamatan dan perkembangan mereka. Jadi seperti teman-teman bisa lihat di gambar ini, ada berbagai dampak dan bahaya yang bisa yang akan dihadapi oleh anak-anak ini, mulai dari dampak yang sifatnya langsung ya atau immediate. Ini misalnya teman-teman semoga sudah pada tahu bahwa perubahan iklim ini akan mempengaruhi kejadian bencana baik dari frekuensi maupun intensitasnya, terutama dari banjir, kejadian banjir, intensitas banjir, intensitas yang diakibatkan oleh peningkatan intensitas curah hujan. Dari situ ada risiko juga terhadap terjadinya longsor yang dapat membahayakan nyawa dan kehilangan tempat tinggal, kehilangan orang tua. Perubahan iklim juga meningkatkan temperatur udara ambien yang dapat secara jangka panjang ini menyebabkan kekeringan yang nantinya bisa membahayakan ketahanan pangan dan kestabilan ketersediaan pangan dan juga kekurangan air itu sendiri ya. Jadi air yang
tentunya sangat terpenting buat kesehatan dan kehidupan kita. Selain itu, perubahan iklim juga akan mengakibatkan kondisi-kondisi lingkungan yang mendukung terjadinya atau tumbuhnya faktor-faktor penyakit yang semakin besar. Jadi seperti penyakit-penyakit yang dibawa oleh nyamuk, malaria, dan juga peningkatan terjadinya kolera, diare, dan lain-lain yang tentunya akan mempengaruhi perkembangan dan tumbuhnya anak-anak secara fisik maupun secara mental. Selain itu, jika terjadi perubahan iklim yang semakin intens dan bahayanya semakin terasa oleh masyarakat, orang tua atau orang dewasa bisa secara sengaja maupun tidak sengaja mengakibatkan hal-hal yang membahayakan anak, misalnya menjadikan anak-anak sebagai tenaga kerja untuk membantu ekonomi keluarga yang kesulitan karena adanya kekeringan misalnya, atau anak-anak semakin banyak yang perlu membantu keluarga dalam hal mengambil air misalnya, sehingga mereka tidak akan mendapat akses pendidikan yang cukup dan lain-lain. Ini tentunya seperti yang masih dilihat di gambar, merupakan hal yang sangat penting dan hal yang sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat secara umum, oleh orang tua, oleh calon orang tua, dan oleh pemerintah dan sektor-sektor swasta. Kami UNICEF secara global membuat studi yang lebih sistematis atau studi yang lebih terperinci mengenai apa sih dampak-dampak perubahan iklim terhadap anak-anak. Ini yang kami sebut dengan Children's Climate and Environment Risk Index atau CCRI. Ini baru dikeluarkan studinya dan bisa diakses oleh teman-teman di website UNICEF. Di sini dilakukan studi global terhadap berbagai guncangan-guncangan lingkungan dan perubahan iklim yang seperti teman-teman bisa lihat di sini, yang seperti saya sebutkan tadi, dari banjir, dari kekeringan, dan juga memasukkan beberapa tantangan-tantangan lingkungan yang sangat berkaitan dengan perubahan iklim, misalnya polusi udara. Jadi ini juga salah satu hal yang kami ingin ingatkan kepada semua orang bahwa isu polusi udara ini tidak dapat dipisahkan dengan perubahan iklim, dan ini masih juga sangat mempengaruhi kesehatan manusia dan lebih-lebih lagi anak-anak karena mereka masih dalam masa pertumbuhan. Di informasi-informasi mengenai pajanan ya, exposure, shock, guncangan dan stres dari lingkungan dan iklim ini kami kombinasikan dengan kerentanan anak-anak. Kerentanannya kami lihat dari sudut pandang servis atau layanan sosial yang sangat penting untuk anak, yaitu akses dan status kesehatan, makanan bergizi, pendidikan, air, sanitasi, dan hygiene, serta kerentanan anak yang ditimbulkan oleh kondisi latar belakangnya, misalnya keluarga datang dari keluarga miskin atau keluarga yang tidak punya pekerjaan, seberapa besar mereka punya akses atau koneksi terhadap komunikasi publik atau jaringan internet misalnya, dan juga akses mereka terhadap perlindungan sosial yang disediakan oleh negara. Apa hasilnya studi ini? Hasilnya mengestimasikan sekitar 1 miliar anak di dunia menghadapi risiko yang sangat tinggi dari dampak perubahan iklim. Gambar di sini teman-teman bisa lihat warna yang membedakan. Di sini ada legendanya. Warna yang paling gelap ungunya itu adalah daerah-daerah dengan yang menghadapi risiko paling tinggi, sangat tinggi dari dampak perubahan iklim yang diindikasi oleh parameter-parameter yang saya sebutkan tadi. Indonesia adalah salah satu negara yang anak-anak tinggal di dalamnya menghadapi risiko yang tinggi terhadap dari dampak perubahan iklim. Jadi maksud dari studi ini tentunya bukan untuk membandingkan ya satu negara dengan yang lainnya, tapi supaya kita menyadari apa aja sih yang dihadapi oleh anak-anak calon-calon orang yang juga akan nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan orang-orang yang nanti akan berkontribusi terhadap kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi dan lain-lainnya
apa sih tantangan-tantangan yang mereka akan hadapi dan sedang dihadapi dan bagaimana kita perlu menanganinya. Ini bisa dilihat dari sisi kedua yang tadi, menurunkan pajanan, guncangan dan stres lingkungannya tersebut, dan di sisi lain meningkatkan mengurangi kerentanan dari anak-anak tersebut. Jadi tidak cukup hanya kita mengurangi polusi udara misalnya, tapi kita juga harus meningkatkan kualitas akses terhadap kesehatan atau layanan kesehatan. Misalnya di daerah-daerah atau bahkan di negara dari kota-kota besar masih perlu gitu pendidikan mengenai dampak-dampak dari polusi udara misalnya, dan apa sih penanganan dari sisi kesehatan lingkungan yang perlu diperkuat untuk anak-anak tersebut. Juga misalnya dari sisi sanitasi, tidak cukup kita hanya mencari cara untuk supaya kekeringan ini tidak mengakibatkan dampak yang terlalu serius atau risikonya kita turunkan, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana supaya akses terhadap sanitasi dan air dan hygiene ini ditingkatkan untuk seluruh masyarakat, dan ini berhubungan juga dengan SDG ya. Jadi kita juga perlu berpikir mengenai misalnya sanitasi itu ini ya sistem-sistem pembuangan sampah dan limbah manusia ya, misalnya toilet atau penyedotan limbah dan lain-lain, ini yang berketahanan iklim gitu. Jadi mempertimbangkan potensi-potensi dampak dan risiko iklim ini terhadap layanan sanitasi itu sendiri. Jadi kita perlu seimbangkan gitu usaha kita dalam meningkatkan ketahanan kita terhadap perubahan iklim dan juga menurunkan kerentanan kita terhadap risiko-risiko yang ada. Tentunya sambil memperhatikan data-data dan bukti-bukti ilmiah, serta juga pengalaman dan praktek-praktek yang sesuai dengan negara masing-masing. Seperti yang Mas Jalal sebutkan sebelumnya, nggak ada satu solusi untuk semua ya. Jadi kita perlu memikirkan nih untuk daerah-daerah kita sendiri, untuk bahkan mungkin daerah-daerah aksi-aksi yang dilakukan itu penting bukan hanya untuk skala nasional tapi juga untuk skala daerah. Ini perlu kita lakukan, kenapa? Bukan hanya karena bukan hanya ini maunya kita ya, maunya UNICEF, dan semoga juga maunya kebanyakan orang untuk melindungi anak, tapi juga karena ini adalah hak asasi kita, gitu, hak asasi manusia dan hak anak. Jadi sudah selama ini kita punya konvensi hak anak yang sudah diratifikasi juga oleh Indonesia. Di sini disebutkan bahwa anak itu memiliki hak untuk hidup di tempat yang aman. Mereka punya hak terhadap akses atau memiliki hidup dengan standar kesehatan yang tertinggi yang dimungkinkan. Anak punya hak untuk mengakses air minum yang aman dan bersih, dan juga makanan-makanan yang bergizi. Anak juga punya hak terhadap pendidikan yang berkualitas, dan anak-anak punya hak untuk berbicara, mengekspresikan pendapatnya dan berkontribusi terhadap kebijakan dan juga aksi-aksi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah. Baru-baru ini seperti yang teman-teman bisa lihat, ini screenshot dari Guardian, berita online The Guardian. Baru-baru ini UN Council juga UN Human Rights Council juga sudah menetapkan menyetujui bahwa akses terhadap lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan berkelanjutan itu adalah hak dasar manusia. Jadi ini hak kita sama-sama. Jadi bukan hanya kita yang saat ini mungkin ada di ruangan ini karena tertarik atau peduli atau sudah mulai bekerja di isu ini, tapi kita juga perlu mengingatkan ini kepada orang-orang lain yang mungkin masih berpikir ini adalah hanya isu-isu untuk orang-orang tertentu aja. Kemudian bagaimana UNICEF sekarang masuk ke UNICEF, apa yang kami lakukan? Ini juga untuk mengajak teman-teman semua, dimanapun teman-teman berkarya, dimanapun teman-teman belajar, untuk sama-sama mulai berpikir
perubahan iklim ini sebagai satu isu yang perlu ditangani dari berbagai sudut pandang. Jadi saya setuju sekali kita perlu mengurangi emisi. Ini adalah tentunya teman-teman udah tahu kesepakatan Paris, ada net zero, ada long term strategy dari pemerintah dan dan ada juga target-target global. Kita perlu mengurangi emisi. Kita juga perlu jangan lupa untuk meningkatkan ketahanan iklim kita yang saya sebutkan tadi dan melindungi segala lapisan masyarakat dari dampak perubahan iklim yang kita dapat estimasikan akan terjadi. Dan untuk khususnya anak, kami mengajak juga teman-teman untuk bersama-sama bekerja dengan anak-anak dan remaja untuk bekerja bareng gitu. Jadi tidak hanya bukan hanya mereka itu adalah pihak-pihak yang akan sangat terdampak seperti yang saya sebutkan tadi, tapi mereka juga adalah aktor-aktor yang sangat penting dalam membuat perubahan. Jadi saya paling senang sebenarnya kalau ngobrol sama anak muda, mahasiswa atau bahkan remaja sekarang ini yang udah pinter-pinter banget, yang udah banyak yang udah sadar juga bahwa ada isu ini. Dan mereka ini perlu kita semakin banyak kita ajak gitu dalam kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dan juga research atau pembuatan program-program aksi lingkungan dan iklim di segala bidang. Saya ingin menyampaikan juga bahwa hal ini yang saya sebutkan tadi itu sudah didukung juga oleh negara-negara di dunia yang direfleksikan pada keputusan dan diskusi-diskusi yang terjadi di COP26, COP26 yang terjadi baru-baru ini. Jadi ada beberapa keputusan yang ingin saya highlight di sini. Alhamdulillah ya, syukurlah perhatian terhadap adaptasi ini yang selama ini agak kurang perhatian, ini sudah semakin mendapatkan perhatian. Jadi dari COP kemarin sudah ada keputusan-keputusan untuk memperkuat pendanaan untuk aksi adaptasi dan juga meningkatkan komitmen untuk aksi adaptasi. Dan juga sudah ada pengakuan bahwa sumber-sumber pendanaan untuk adaptasi ini sangat-sangat masih kurang dan progresnya masih sangat lambat. Jadi ini kemarin di COP26 para negara, para pihak ini mengingatkan diri masing-masing lagi dan juga ada banyak negara yang sangat vokal terhadap hal ini, terutama negara-negara yang sudah mengalami secara langsung. Jadi yang negara-negara kepulauan yang pulau-pulaunya sudah mulai terkena abrasi, sudah mulai harus berpindah ke negara lain, ini terutama yang paling vokal. Dan ini juga sebetulnya sudah ada yang terjadi di Indonesia, ada pulau yang tidak berpenghuni sih sebetulnya, yang mulai abrasi sedikit-sedikit semakin hilang. Kita juga melihat peningkatan ambisi mitigasi ini juga tentunya sangat penting untuk memperlambat atau mengurangi dampak perubahan iklim ini. Dan yang juga sangat disyukuri itu adalah akhirnya Paris Rulebook atau kesepakatan peraturan-peraturannya Paris Agreement ini sudah selesai. Jadi beberapa tahun terakhir sebetulnya hanya ada satu isu yang belum selesai, yaitu mengenai pasar karbon internasional, dan ini akhirnya kemarin sudah disepakati apa sih peraturan-peraturannya dan apa yang dapat dilakukan oleh negara-negara. Yang ingin saya highlight juga semakin besar atau semakin kuat pengakuan dari COP dan dari negara-negara atas peran anak-anak dan remaja ini, dan kebutuhan untuk melibatkan mereka dalam proses-proses dan memastikan bahwa representasi mereka itu bermakna. Jadi nggak cuma katakanlah kita bikin acara terus kita mengundang forum anak nasional misalnya, atau kita mengundang teman-teman, misalnya kita punya akses ke sekolah mana gitu ya, SD negeri mana misalnya, terus kita ajak mereka, itu cukup. Itu sebenarnya bukan yang kita maksud gitu ya. Jadi kita ingin representasi yang bermakna, di mana kalau kita perlu melibatkan anak dan remaja ini untuk ikut dan diberikan kesempatan bicara
dan juga kita lakukan usaha-usaha yang meningkatkan kapasitas mereka untuk berbicara dan juga untuk beraksi di lingkungannya masing-masing. Kemudian juga ada ini yang bullet point terakhir, sebetulnya bukan keputusan tapi di sisi di paralel dengan negosiasi negara-negara ada beberapa kemitraan dan komitmen baru yang dibuat, misalnya pengurangan emisi metan, menghentikan deforestasi, mengurangi mengurangi penggunaan batu bara. Ini sebetulnya udah lama ya coal phase out ini, cuman memang progresnya masih sangat lambat. Padahal seperti yang tadi disebutkan, kita sudah dalam kondisi di mana renewable energy ini tidak lagi mahal gitu, bahkan sudah kompetitif. Dan ada juga semakin banyak partisipasi dari sektor swasta. Jadi ada beberapa koalisi yang menyatakan mereka punya komitmen baru, misalnya dari koalisi ini cooling suppliers tuh perusahaan-perusahaan pembuat produk-produk pendingin ya, AC dan lain-lain. Kemudian juga ada komitmen untuk meningkatkan kendaraan-kendaraan dengan emisi rendah atau zero emission vehicle ini. Dari keputusan COP itu kami sangat senang, saya sangat senang juga karena semakin nyata bahwa kepentingan anak ini perlu diperhatikan secara lebih mendalam dan juga aksi dibutuhkan nih. Jadi nggak cuman kita berhenti di COP dan berhenti di diskusi, tapi kita perlu melakukan sesuatu kan. Jadi kalau saya mengajak juga teman-teman untuk belajar yuk gitu, apa sih sebetulnya hak-hak kita dan gimana sih kita bisa memasukkan kepentingan anak dan hak anak dalam kebijakan di institusi-institusi kita dan juga melakukan menyuarakan ya hak-hak ini sebagai sesuatu yang penting dan melakukannya dengan berbagai metode komunikasi. Kami juga sebenarnya yang terakhir ini adalah ajakan kami untuk para pihak, para negara dan pengambil keputusan untuk meningkatkan investasi dalam pengetahuan perubahan iklim dan juga beradaptasi terhadap perubahan iklim ini. Kami juga bertekad, kami akan terus memberdayakan aksi anak dan juga berusaha untuk terus memperkuat peran pemuda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga meningkatkan pengetahuan mereka terhadap perubahan iklim dan apa yang perlu dilakukan. Tentunya ini tidak hanya mengetahui ya, tapi juga misalnya kita membagikan pengetahuan mengenai green jobs gitu, mengenai pekerjaan-pekerjaan apa sih yang suportif terhadap perubahan iklim. Apa-apa sih yang perlu diperhatikan dari sisi keterampilan atau ilmu mengenai misalnya pengelolaan hutan yang lestari atau gimana bisa berpartisipasi dalam industri energi terbarukan misalnya dan lain-lain yang ini tentunya membutuhkan ilmu dan kapasitas di masa depan semakin tinggi. Untuk itu kami bekerja sama dengan Mitra Muda UNICEF dan juga mengajak teman-teman untuk ikutan dalam platform-platform kami, Europart Indonesia kalau boleh iklan, dan tentunya nggak cuma ini ya yang ada di masyarakat sekarang, ada banyak lembaga-lembaga yang sudah mulai menyuarakan juga partisipasi kaum muda ini dan banyak NGO research atau think tank yang dimulai oleh kaum muda dan memang berfokus pada berbagi ilmu di kalangan muda, dan ini saya mendoronglah teman-teman untuk masuk dalam organisasi-organisasi tersebut. Terakhir mungkin saya masuk ke yang terakhir ini untuk memberikan contoh apa sih yang kita maksud dengan peran kita dalam meningkatkan pengetahuan dan juga meningkatkan pemenuhan hak anak terhadap lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan berkelanjutan.
simpelnya untuk anak-anak nih, kalau teman-teman nggak kebayang, sesimpel anak ini minta kepada gurunya, kepada orang tuanya, meminta pendidikan atau pembelajaran soal lingkungan, soal perubahan iklim, dan minta ke sekolah untuk ada sesuatu, entah itu kurikuler atau ke ekstrakurikuler yang membantu mereka untuk mempelajari hal itu. Kita juga menggarisbawahi penggunaan atau belajar ilmu dari sumber-sumber yang akurat ya. Jadi hati-hati tetap selalu mengecek fakta, mengecek berbagai sumber, dan jangan sampai jadi korban dari greenwashing atau korban dari ilmu-ilmu yang tidak akurat. Dan harapannya juga semakin banyak anak yang menyadari hal ini, semakin banyak juga jaringan-jaringan yang ada, dan banyak juga media yang semakin sering mengcover hal ini dan berkolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pentingnya aksi terhadap pemenuhan hak anak ini dan hak kita semua atas lingkungan yang sehat. Demikian dari saya, kayaknya juga udah panjang. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan tentunya senang menjawab. Terima kasih. Kembalikan ke Mas Rafa. Thank you, Kak Aryani, for the wonderful presentation. Totally agree with you. Policy, peraturan, it's very important. Tapi mungkin from personal experience, what can I say, di Indonesia itu enforceability-nya agak challenging ya, Kak Aryani. But anyways, jujur juga ada beberapa permasalahan-permasalahan climate crisis gitu ya, terutama maybe in my field, in electronic waste, yang belum tersentuh, belum ada regulasinya gitu. So it's confusing what can and what should we do gitu. There's no guide through that. But anyways, thank you for the presentation, Kak Aryani. Now, kita moving on to sesi tanya-jawab. Teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand dan bisa langsung on mic. Mungkin ini yang dari chat box ada Stevie Leonard Harrison. Mungkin daripada aku bacain, mending on mic aja, so it's more interactive. Stevie, can you turn on your mic? I'll give you 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Oke, kita bacain aja buat Pak Jalal. Oke, question to Mr. Jalal. Regarding energy justice and its connection to climate action, in November 2017, IAEA published short paper entitled Nuclear Power for Sustainable Development. But as we all know, that nuclear is a true privilege in the global dynamics, especially for developing and poor countries. How do you perceive the possibility for Indonesia in acquiring technology for nuclear power plant, since in ASEAN, Vietnam and Philippines are starting to develop? Thank you. Pak Jalal, I think you should answer it straightly ya. Langsung jawab aja. Makasih buat pertanyaannya. Yang pertama, coba kita periksa ini RUPTL, Rencana Umum Ketenagalistrikan Indonesia. Itu sebetulnya dinyatakan dimasukkan, tapi nanti kalau nggak salah waktu paling cepatnya 2049 ya, dan ada targetnya di 2060 itu pas bareng sama rencana Indonesia untuk jadi net zero. Saya berpikir Indonesia bisa jauh lebih cepat daripada 2060 begitu ya. Dan saya nuntut di kaos ini 2045. Jadi ada rencananya kayak gitu, tetapi masih lama, itu tahun 2049 baru kemudian akan masuk ke dalam bauran energi di Indonesia. Tetapi yang saya kira perlu banget mempertimbangkan begini, apakah kita udah sungguh-sungguh sama energi terbarukan yang lain? Karena dari awal bicara soal energi nuklir itu dinyatakan sebagai pilihan terakhir, nggak ditutup tapi yang terakhir, karena kita punya sebetulnya banyak banget potensi untuk energi terbarukan yang lain. Nah itu yang saya kira penting untuk kita perhatikan banget kayak gitu. Yang berikutnya itu soal kita nggak punya sebetulnya kan sumber sumber nuklir. Kalau
kalau intinya kalau unsurnya ada, tapi itu kan perlu pengayaan, teknologi pengayaan kita nggak punya. Yang berikutnya kita juga perlu memastikan di belakangnya itu, karena sampah nuklir itu bukan hal yang mudah untuk diselesaikan, karena banyak banget negara pusing tuh atas sampah nuklir, termasuk Jepang yang baru-baru ini ngaku juga kayak gitu, pusing apakah sampah nuklirnya mau dibuang ke laut kayak gitu, dan kemudian banyak sekali pemangku kepentingannya marah-marah gitu. Jepang sendiri nurunin banyak tenaga nuklirnya, beberapa negara Eropa juga demikian, walaupun benar Vietnam ngembangin mulai dari tahun 2010-2015 tuh banyak ya, Filipina juga demikian, tapi saya kira buat kasus Indonesia penting untuk mempertimbangkan hal-hal itu. Makasih. Oke, thank you Pak Jal for the answer. Sudah cukup menjawab ya berarti untuk Stevie. Oke, kita lanjut. Aku ada ada yang kirim pertanyaan lewat private message di Zoom. This is for Kak Aryani. I think he doesn't want to mention his name, agak malu-malu. But Kak Aryani, the question is, beberapa tahun ke belakang ini kita semua menyaksikan meningkatnya angka aktivis lingkungan dari kalangan pemuda dan juga meningkatnya keterlibatan pemuda dalam upaya pencegahan perubahan iklim. Sejauh ini, bagaimana UN menanggapi perubahan yang signifikan ini dan bentuk kerjasama seperti apa yang dibangun antara UN dan kelompok pemuda, dan ke depannya apa yang ingin diubah atau ditingkatkan? Oke, makasih siapapun yang bertanya. Saya nggak bisa mewakili seluruh UN ya, jadi mungkin kalau dari pandangannya ya UNICEF dan UN secara umum yang saya tahu, tentunya kita senang dengan adanya peningkatan partisipasi anak-anak muda ini, anak-anak dan remaja ini dalam baik itu dalam kampanye, dalam penggunaan berbagai media termasuk media sosial, dalam menyuarakan suaranya, menyuarakan pendapatnya dan tuntutannya untuk kebijakan dan aksi perubahan iklim dan lingkungan yang lebih kuat. Karena memang dibutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan ini tidak mengecualikan anak dan remaja, walaupun tentunya kebutuhan atau aktivitas utamanya tetap harus belajar sekolah ya. Kalau kegiatan yang dilakukan UNICEF sendiri, yang pertama tadi yang saya tampilkan di presentasi itu mengenai YouReport ya, YouReporter. Jadi ini adalah lembaga platform pelaporan dan platform untuk meminta pendapat anak dan remaja dalam berbagai isu termasuk lingkungan dan iklim. Jadi kita misalnya sering bikin survei atau polling atau membuat Q&A session untuk anak-anak dan anak muda mengenai perhatian mereka dan apa sih yang mereka inginkan dari orang dewasa. Itu bisa diikuti oleh siapa saja. Kemudian kedua, kita bikin network jaringan mitra muda yang diikuti oleh anak remaja dan anak muda di seluruh Indonesia. Ada berbagai isu yang kita bahas di situ, salah satunya kembali perubahan iklim dan lingkungan, dan ini sebenarnya bisa diikuti oleh siapa saja juga, namun kita karena kita tujuannya adalah mengembangkan dari kapasitas yang sudah ada, kita biasanya bertanya nih teman-teman sudah melakukan apa di lingkungannya masing-masing atau di sekolah atau di tempat beraktivitas. Jadi kita pengen lihat apa sih yang sudah ada dan bisa kita dukung untuk ditingkatkan gitu. Jadi kalau untuk mitra muda ini saya mungkin mendorong teman-teman untuk mulai berpikir apa sih yang bisa dilakukan di komunitas masing-masing dan apa yang bisa dibantu oleh UNICEF ke depannya. Kemudian ketiga, tentunya secara nasional maupun global kita banyak kegiatan yang menghubungkan antara anak muda remaja ini dengan orang-orang pengambil keputusan atau pembuat kebijakan. Jadi misalnya tahun ini kita ada rangkaian workshop bareng dengan UNDP untuk semacam policy workshop ya. Jadi anak-anak remaja dan anak muda ini diundang untuk dapat webinar dari misalnya tadi anggota DPR
atau dari para aktivis-aktivis sosial dan orang-orang yang sudah membuat perubahan di masyarakat gitu ya, untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan di akhir acara tersebut anak-anak muda dan remaja ini diminta untuk membuat aksi yang sifatnya kolaboratif, dan dari situ kita lakukan semacam kompetisi yang kemudian kompetisinya ini ditindaklanjuti dengan eksplorasi apa yang bisa dilakukan secara nyata. Semoga itu menjawab, dan juga tentunya dalam dalam event-event internasional kami juga selalu memastikan ada representasi dari komunitas remaja dan anak muda ini. Mungkin itu. Sorry selalu kepanjangan. It's okay, Kak Reni. Thank you. Semoga menjawab ya to the person who was asking the question. But I think that's for today karena kita juga udah kehabisan waktu. So to end this session, ini by the way di chat box dikirimin sama Pak Jalal a link untuk mensupport jawaban tadi tentang tenaga nuklir di Indonesia. So perhaps teman-teman bisa langsung klik and check the link out. But to end this session, kita ada closing statements from the panelists. Mungkin tadi karena yang maju duluan sudah Pak Jalal, so perhaps kita bisa mulai closing statement dari Kak Aryani, baru nanti dilanjutkan oleh Pak Jalal. So Kak Aryani, you can have your closing statement. Closing statement apa ya? Mungkin perubahan iklim dan isu polusi dan perlindungan lingkungan ini adalah isu semua orang ya. Jadi mari jangan buat ini jadi isu yang eksklusif, tapi justru isu yang perlu dipelajari semua orang dan memfasilitasi suara semua orang dan lapisan masyarakat untuk berpartisipasi. Ada banyak sekali ilmu di luar sana yang bisa dipelajari dan dicerna dan disuarakan ke luar. Juga jangan capek untuk menyuarakan kebutuhan kita di luar sana. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Thank you, Kak Aryani. Pak Jalal? Saya mau mulai dengan minta maaf kayak gitu. Saya nggak dari generasi kalian. Percaya atau enggak, umur saya 48 tahun. Saya ada di generasi milenial atau pasca kolonial, tepatnya begitu. Dan kami punya dosa kayak gitu kalau lihat bagaimana apa yang terjadi antara tahun 80-an sampai sekarang begitu ya. Itu jelas menunjukkan kami adalah generasi yang punya punya dosa buat dalam keberlanjutan begitu. Sebagian sangat kecil di antara kami punya kesadaran itu. Kami pengen ngasih tahu soal apa yang kami ketahui, apa yang kami pelajari dari kegagalan yang kami punya kayak gitu, dan sedikit keberhasilan yang juga kami kami hasilkan. Tongkat estafetnya teman-teman yang akan pegang. Teman-teman semua punya energi lebih besar. Teman-teman sekarang punya punya akses pengetahuan yang jauh lebih luas dibandingkan kami. Teman-teman punya bukti-bukti yang lebih kuat daripada yang kami punya gitu soal pentingnya keberlanjutan, pentingnya penanganan perubahan iklim. Jadi kalau sama dengan apa yang dinyatakan oleh Aryani tadi gitu, pelajari baik-baik itu semua, pikirkan dari sudut pandang masing-masing, posisi masing-masing, apa yang bisa dilakuin secara terbaik. Contohnya banyak banget di luar sana gitu, dan di dalam sini, dan itu semua saya kira bisa bikin bisa bikin perubahan gede banget. Saya percaya kehidupan kita akan sangat berbeda di tahun 2030 dibandingkan dengan sekarang, dan itu semua karena energi, pengetahuan, keterampilan yang teman-teman sekalian miliki. Perubahan-perubahan itu pasti akan muncul dengan kecepatan yang tinggi banget kayak gitu, dan itu akan membuat dunia jadi lebih baik. Itu yang saya percaya. Ada yang nanyain kontak saya boleh diminta apa enggak di bahan presentasi saya yang sebetulnya saya udah kirimin.
Di belakangnya ada tuh nomor telepon, ada alamat email saya. Silahkan kontak aja. Kalau mau nyari saya di media sosial, saya cuma punya LinkedIn. Dan saya percaya Aryani terkontak sama saya, cari Jalal CSRI. Dan kita bisa kontak dari situ. Tapi nomor telepon sama alamat email saya ada kok di bahan presentasinya. Silahkan aja kalau mau diakses dari situ juga. Terima kasih. Sip, terima kasih Pak Jalal, teman-teman. So it's very loud and clear ya. Kalau misalnya punya further questions bisa langsung ditanyakan langsung pada narasumber tadi juga Kak Grace bisa langsung ditanyain. And I guess it's very loud and clear teman-teman. Everyone needs to play their role perfectly. Produsen, perusahaan harus bisa mewujudkan zero carbon emission, zero energy, those kind of things. Konsumen kita harus bisa tahu which products fits best for the environment. Apa aja sih aksi yang bisa kita lakukan untuk mendorong keberlanjutan lingkungan. Policy maker accommodate the needs to harmonize the process to achieve environmental sustainability. Dan youth, anak muda, act now, contribute now, because every contribution matters. So, teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti webinar di hari ini. Semoga bermanfaat dari ketiga panelis kita yang sangat luar biasa sudah memaparkan materi yang komprehensif. Saya Rafa Jafar, moderator today's webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kembali ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pada RJ telah memoderator acara dengan baik, dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya to every speakers for such insightful materials, dan terima kasih juga atas antusiasme dari peserta dalam forum komunitas UNA Indonesia yang pertama ini. Selanjutnya, mungkin teman-teman panitia bisa share screen kembali. Akan ada penyerahan sertifikat kepada pembicara dan moderator yang akan diberikan oleh Kak Giras selaku Presiden UNA Indonesia. Untuk yang pertama, kami berikan kepada Kak Grace. Halo, Kak Giras. Ya, ini gimana teknisnya kalau untuk Kak Grace? Oh enggak, Kak Aryani langsung ya. Ya udah. Oke, mungkin bisa selanjutnya mungkin bisa di back dulu. Back teman-teman. Dulu. Tolong jangan di skip. Gimana ini presentasi yang ininya, tolong. Oke. Mungkin Kak Giras bisa say one or two thank you words untuk speaker dan moderator. Terima kasih untuk seluruh presentasi dan juga yang paling penting kepada para panelis kita. Semoga insight kali ini memang akan menumbuhkan semangat baru kepada para pemuda terhadap isu lingkungan dan warisan untuk generasi-generasi berikutnya. Saya pertama mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Jalal ya. Coba di spotlight biar kita foto bersama panitia. Oh, di spotlight. Oh, di spotlight semua ya ternyata. Satu-satu aja mungkin. Gimana Rabel? Aku tinggal menyerahkan aja nih. Ya, terima mungkin, jadi. Oke, Pak Jalal. Siap. Terima kasih. Oke, ada siapa yang aba-aba? Biar saya yang sekaligus dokumentasi ya. Oke, untuk Pak Jalal dan Kak Giras, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Jalal. Selanjutnya untuk Kak Aryani, bisa di next slide. Oke, Kak Aryani dari UNICEF, terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga selalu untuk UN Indonesia, selalu sangat mendukung terus usaha-usaha kami dari UNA Indonesia. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Oke, terima kasih. Ini saya aba-aba untuk Kak Aryani sama Kak Giras. 3, 2, 1. Oke, thank you. And the next untuk moderator. Oh, moderator RJ, thank you so much RJ for moderating today. You're welcome, Kak Giras. It's a pleasure. It's a pleasure. Sering-sering. Yes. Oke. Boleh Rabel? Oke, Kak Girasnya kelepas. Oke, udah.
I'm sorry, there's a little bit problem with mine now. Oke, mungkin Ai bisa bantu dulu. Oke, untuk penyerahan Saya sertifikat kepada moderator aku hitung 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Terus sama panelis dan moderator, saya terima kasih banyak atas nama Indonesia. Saya betul-betul berterima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih telah menginspirasi generasi-generasi muda Indonesia agar tetap peduli dengan isu lingkungan karena ini tentang masa depan kita semua. Saya serahkan kembali ke MC Rabel. Terima kasih juga Rabel dan sekali lagi terima kasih kepada speakers dan moderator. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, sebaiknya kita mendokumentasikan terlebih dahulu untuk in terakhir kali. Dan untuk teman-teman semuanya, dimohon untuk mengaktifkan kamera, nanti akan dipandu sama Ai untuk dokumentasinya. Oke, silahkan teman-teman untuk mengaktifkan kamera. Dan seperti tadi sebelumnya ada 2 halaman layar, jadi aku akan screenshot 2 kali. Yang pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Yang kedua, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih. Dengan telah dilakukannya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita. Dan jangan lupa teman-teman untuk memberikan feedback-nya kepada UNA Indonesia atas penyelenggaraan Community Forum yang pertama ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau melihat lebih lanjut program-program UNA Indonesia, bisa juga kunjungi di sosial media kita. Ada LinkedIn, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, dan khususnya dan pastinya ada website yaitu unaindonesia.org. So, saya Rabel Urura selaku Master of Ceremony pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan sampai jumpa di forum komunitas selanjutnya. Terima kasih. Happy weekend. Thank you, Mbak. Thank you, everyone. Thank you, RJ. Thank you, Pak Jalal.